Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo teman-teman sekalian, apa kabar? Alhamdulillah. Kita bertemu lagi di dunia maya dalam keadaan sehat walafiat. Dan oleh karena itu mari kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang dilimpahkan kepada kita yang sebegitu banyak dan mustahil kita bisa menghitungnya. Di antaranya adalah karunia kesehatan, karunia kesempatan, karunia umur panjang yang barokah, dan tentunya karunia yang paling agung adalah karunia iman dan Islam. Karena dengan keduanya itulah kita akan selamat fid dunya wal akhirah. Salawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada uswatun hasanah kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan semua pengikutnya, termasuk kita yang mengharapkan sahabat beliau kelak di yaumil qiyamah. Teman-teman sekalian, sahabat yang mulia, alhamdulillah kita hari ini sudah masuk ke puasa yang hari ke-14 ya. Betul ya, hari ke-14. Sudah hampir separuh perjalanan kita dalam melaksanakan perintah saum ini, dan mudah-mudahan semua amal kebaikan kita, amal soleh kita diridhoi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kelak kita bisa menuntaskan ibadah saum ini, kita menjadi hamba yang bertakwa, yang semakin bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, pada kesempatan sudah menjelang sore ya, jam 4 kurang seperempat ini, saya akan menyampaikan sedikit tentang jihad. Ini terminologi yang tentu sangat-sangat populer, dan sesungguhnya makna jihad ataupun bentuk jihad itu bermacam-macam ya. Paling tidak teman-teman bisa saya sampaikan diantaranya adalah, pertama yang paling populer tentu jihad dimaknai sebagai perang, ya kan? Perang, tentu perang melawan musuh, itu adalah jihad. Kemudian selain perang, kemudian ada haji yang mabrur, melaksanakan ibadah haji, itu adalah jihad ya, karena balasannya surga ya. Kemudian yang ketiga, menyampaikan kebenaran kepada penguasa yang dolim. Kemudian yang keempat, berbakti kepada orang tua, itu juga jihad. Jangan lupa ini, orang banyak yang nggak mengira sesungguhnya berbakti kepada orang tua pun adalah suatu jihad. Kemudian berikutnya adalah menuntut ilmu ya, dan mengembangkan pendidikan ya. Thalabul ilmi itu juga merupakan suatu jihad. Yang berikutnya adalah membantu fakir miskin, itu juga jihad teman-teman ya. Jadi cukup banyak bentuk-bentuk jihad, aplikasi jihad ya, implementasi jihad yang bisa kita lakukan. Dan pada kesempatan ini saya ingin mengutip salah satunya saja yang saya kira relevan untuk kita ketahui dan kemudian kita aplikasikan, kita implementasikan di era sekarang ini, yaitu yang ketiga, menyampaikan kebenaran kepada penguasa yang dolim. Nah, bahkan ini kemudian dikatakan sebagai jihad yang paling besar ya, jihad yang paling besar. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi ya, dari Abu Sa'id Al-Khudri menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di antara jihad yang paling besar adalah menyampaikan kebenaran kepada penguasa yang zalim ya. Kata Azam pada hadis di atas itu menunjukkan bahwa upaya menyampaikan kebenaran kepada penguasa yang zalim merupakan suatu perjuangan yang sangat besar, sebab hal itu sangat mungkin mengandung risiko yang cukup besar pula. Nah, ini dia teman-teman ya. Jadi yang perlu kita ketahui ya, mohon maaf ini cucu saya baru datang, jadi mungkin ada noise. Cucu datang, ada noise ya barangkali, ya mohon maaf. Kembali lagi bahwa dari beberapa jihad itu, jihad yang paling besar adalah jihad menyampaikan kebenaran kepada penguasa yang zalim ya. Ini sangat besar karena risikonya juga besar. Oleh karena itu nggak mudah, banyak orang yang kemudian tidak mampu atau tidak mau melaksanakan hal ini ya. Yang terjadi bahwa di hadapan penguasa yang zalim mereka tunduk
ya mereka menyerah, atau paling tidak paling aman ya diam, ya tidak peduli bahwa sebuah kezaliman yang dilakukan oleh penguasa mereka diamkan, ya daripada mengandung risiko, daripada menghadapi risiko, ya. Jadi pantas kalau kemudian Rasulullah bersabda bahwa jihad yang paling besar adalah jihad menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim, ya. Ini barangkali seperti kisah Nabi Musa ketika menyampaikan risalah di hadapan Fir'aun, misalnya Raja Fir'aun yang dikenal sangat zalim, ya. Atau Nabi Ibrahim ketika harus berjihad berdakwah di hadapan penguasa Raja Namrud yang sangat zalim, ya. Itu tentu adalah contoh-contoh yang pernah terjadi pada masa dahulu oleh beberapa rasul, ya. Dan per hari ini kita sebagai umat manusia, hamba biasa, bukan nabi, bukan rasul gitu, juga punya tantangan serupa. Dan tentunya apa yang pernah diajarkan oleh para rasul-rasul terdahulu, dan bahkan dalam hadis Rasulullah, ya, uswatun hasanah kita, baginda Rasulullah Muhammad SAW jelas disampaikan, ya, kalau mau dapat pahala yang besar, karena jihadnya jihad besar, maka silakan lakukan, yaitu adalah menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim, ya. Penguasa yang zalim mengatakan pemilu sudah berjalan lancar, ya. Kita bilang enggak, tidak lancar, penuh kecurangan, penuh tipu daya, ya. Misalnya seperti itu. Penguasa yang zalim mengatakan negara baik-baik saja, tidak baik-baik saja, ya. Banyak kisah-kisah tentang maraknya, ya kan, kedatangan TKA dari negeri seberang yang secara diam-diam, ya, dengan tujuan yang sangat mencurigakan karena jumlahnya masif, sangat besar, ya. Ada yang mengatakan, ada yang menganalisa bahwa itu sebuah rencana untuk menganeksasi negara kita secara diam-diam dengan menambah jumlah manusia mereka, sehingga tanpa perang, ya, pada saatnya jumlah mereka cukup memadai, cukup besar, ya. Ketika demokrasi diberlakukan, dan kita tahu demokrasi itu penuh tipu daya, ya, maka secara hitung-hitungan pun mereka kuat, ya. Itu contohnya, ya. Penguasa mengatakan tidak, mereka cuma nggak banyak, hanya membantu pembangunan misalnya. Kita yang tahu kebenarannya sampaikan, tidak, salah itu, bukti-buktinya banyak, misalnya seperti itu teman-teman sekalian, dan banyak contoh-contoh lain. Jadi ini tidak mudah, ya, mengandung risiko, ya kan? Minimal itu kalau berada di sebuah komunitas, lingkungan sendiri, teman-teman, saudara, ya, yang kemudian tidak sependapat, tidak sejalan dengan pemikiran kita dianggap membuat ujaran kebencian, dianggap membuat hoax, dianggap membuat berita-berita yang membuat gejolak, dan seterusnya. Jadi makanya ini disebut sebagai jihad yang paling besar, ya, yang paling nilainya tinggi, menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim, ya. Penguasa yang zalim itu adalah tentu sebuah sistem, tidak hanya sosok figur sang pucuk pimpinan, tetapi juga jaringan di bawahnya, ya. Demikian teman-teman, sedikit saja yang ingin saya sampaikan di hari yang ke-14 ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan kita makin memiliki kesadaran dan keberanian, ya, untuk menyatakan kebenaran, minimal dengan kata, minimal dengan narasi. Karena ini yang seperti saya sampaikan adalah level kedua, medium dari tingkat keimanan, ya. Level tertinggi tentu melaksanakan dengan kekuatan, ya. Tidak mampu dengan kekuatan, minimal dengan kata-kata, dengan narasi, ya. Paling lemah imannya adalah dalam hati, menolak. Misalnya penguasa yang zalim mengatakan si itu pemenang pilpres, gitu. Dalam hati kita menolak, dalam hati, bukan dia yang menang sebenarnya, yang menang yang bapak itu, bukan si dia, karena dia menang dengan cara yang curang. Misalnya seperti itu, ya. Saya lugas saja, saya tidak bisa mengemas pesan ini dengan kemasan yang didesain pesannya sedemikian rupa sehingga berhalus-halus ria, ya, mengapa adanya aja. Mumpung bulan puasa, ya, mudah-mudahan dicatat sebagai amal kebaikan, menjadi jihad yang nomor 2 lah, ya, menyampaikan kebenaran kepada penguasa yang zalim, tetapi dengan cara bernarasi saja melalui media sosial, ya. Demikian teman-teman, kebenaran datang dari Allah,
Dan bila saya dalam menyampaikan ada kekurangan, kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.